Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustaz Arif. Eh, dengan NIM 2410950 dari TED. Bila di sini saya akan menjelaskan tentang TB itu control lift dari kelompok 11 dengan anggota saya Ustaz Arif dan teman saya Tengku Rizky Origa. Di sini saya mempunyai beberapa sensor, yaitu touch sensor, infrared, gas sensor, ada laser, dan fire sensor api, dan ada sensor getaran. Ya, yang pertama, ya, jelaskan yang ini dulu. Pertama itu, saya mempunyai dua buah touch sensor yang akan diletakkan di depan pintu dan di dalam liftnya. Yang berguna untuk membuka pintu dari luar dan untuk membuka dari dalam. Yang pertama, untuk membuka pintu, diletakkan pada di dinding labornya. Saya mempunyai touch sensor yang apabila dia berlagi ke 0, maka touch sensornya tidak akan aktif, dan saat dia berlagi ke 1, maka dia akan aktif dan akan mengeluarkan input sebesar 5 volt dalam rangkaian konteks follower ini. Karena rangkaian konteks follower panel per VI sama dengan 1 atau follower sama dengan VI, maka input yang keluar dari rangkaian konteks follower adalah 1 dan masuk ke key resistor. Dan saya mempunyai yaitu emitter stabilizer bias, di mana ini yang penuh itu digunakan untuk mengaktifkan relaynya. Transistor aktif saat tegangan masuk ke dalam transistor ini, dan arus VCC-nya akan melalui relay dan mengubah switch-nya. Saat switch berubah, maka switch berpindah, maka baterai 12 volt akan hidup karena rangkaiannya jadi rangkaian tertutup, dan akan menggerakkan motor yang ditandai dengan LED. Coba running. Ya, nah, dia berpindah, maka LED biru akan hidup. Selanjutnya untuk yang menutup pintu. Untuk menutup pintu sama diberi dengan sumber 5 volt yang akan keluar dan masuk ke dalam rangkaian non-inverting amplifier, mana finalnya adalah RF per I tambah 1. Kita mempunyai RF senilai 100K dan RI senilai 100K, maka akan dapat 1 tambah 1 yaitu 2 dikali VI-nya. Berarti akan mengeluarkan input 2 kali daripada output yang 2 kali daripada inputnya. Mana nanti akan keluar nilai voltnya sebesar awalnya 5 menjadi 10. Akan masuk ke dalam rangkaian fixed bias, di mana rangkaian fixed bias akan mematikan relay saat transistornya hidup di VBA sebesar 0,7. Saat transistor aktif, maka akan memindahkan switch relay dari rangkaian yang terbuka menjadi rangkaian tertutup. Maka saat rangkaian tertutup, maka akan menghidupkan LED hijau, di mana baterai akan tersambung karena perpindahan dari yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Yang awalnya terbuka menjadi tertutup. Selanjutnya itu ada sensor infrared. Sensor infrared akan diletakkan di depan pintu untuk mendeteksi apakah ada benda penghalang atau tidak. Di mana saat ada benda yang terletak di depan pintu, saat pintu akan ditutup, maka akan indikatornya akan berlogika 1. Berlogika 1, maka
arus yang sumber 35 volt akan masuk ke dalam non-inverting amplifier, di mana finalnya itu min PRF, di mana itu min I kali F, itu min V1 per R1 ditambah V2 per 2 kali RF. Nah, R1 10K, R2 10K, dan RF-nya itu 10K dan RL-nya 2K. 10K juga. Dan akan mengeluarkan oh, lain. Sangkar lain. Oh, eh, terus setelah keluar dari non-inverting amplifier ini akan masuk ke mengaktifkan memindahkan switch relay yang membuat rangkaian self bias double self bias ini akan masuk mengalir, itu VCC-nya akan mengaktifkan relay, dan saat relay berpindah yang awalnya terbuka menjadi tertutup, maka baterai 12 volt akan hidup dan mengaktifkan pintu dan seperti itu. Selanjutnya ada tambah sedikit, nanti saat pintunya benda terletak di sini, maka pintunya akan tetap pintunya akan tetap terbuka. Jadi sampai benda dipindahkan, pintu akan tertutup. Kayaknya ada itu sensor asap, di mana diletakkan itu di atas langit-langit ruangan yang berguna untuk mendeteksi saat ada asap, maka akan terjadi pintunya tidak akan bisa tutup. Bukan ada motor yang akan menghisap asap tersebut, karena ini untuk mengatasi agar tidak ada itu polusi udara di dalam lift. Itu rangkaiannya itu diberikan 5 volt untuk sensornya. Saat dia berliga 1, maka akan keluar 5 volt dan masuk ke dalam rangkaian differential amplifier, di mana akan menghasilkan final senilai 5,5 volt masuk ke kaki R2, lalu akan masuk ke kaki base dari transistor dan akan mematikan transistor dengan nilai VDE itu 0,74. Saat transistor aktif, maka arus VCC 12 volt dari rangkaian kolektor feedback ini, rangkaian kolektor feedback kan mengaktifkan relay, sehingga switch yang awalnya terbuka akan menjadi tertutup dan menggerakkan motor untuk menghisap asap. Nah, selanjutnya itu ada load cell. Load cell adalah sensor untuk sensor berat. Karena sensor berat ini akan berbunyi kalau dari pengaturannya saya mengatur di berat 80 kg. Jadi saat dia 81, maka switchnya akan berpindah, di mana yang awalnya tadi tidak bergerak ya. Nah, saat beratnya 21 maka 81, maka akan mentransfer daya 9 volt masuk ke dalam indikator dan inverting, mana RPF-nya VI-nya ini lebih besar daripada frekuensinya. Saat VI lebih besar dari frekuensi, maka final adalah plus besar itu 18,9 volt dan akan masuk ke rangkaian emitter stabilizer bias, di mana emitter stabilizer bias ini saya memakai JFET NPN. Nah, saat transistor JFET ini hidup, maka relay
5 volt VCC 5 volt akan mengalir ke relay, dan dari relay ini nanti akan memindahkan switch yang awalnya dari kanan atau terbuka menjadi kiri, itu tertutup. Dan saat dia tertutup, maka rangkaian ini akan mengalir. Mengalir karena tertutup, maka baterai 12 volt akan hidup dan mengaktifkan buzzer atau alarm di mana ini akan berbunyi dan ada lampu LED biru yang menandakan pintu buka. Terus apa akan menggerakkan motor untuk membuka pintu gitu. Jadi 60 kan. Saat beratnya di bawah 60, maka dia akan berpindah ke switch terbuka. Baiklah, selanjutnya itu ada sensor dekat. Nah, itu ada sensor getaran. Dimana ini untuk mendeteksi apakah jadi gempa bumi agar aman orang yang menaiki liftnya. Dimana saat vibrasi sensornya mendeteksi gempa, maka dia akan berlogika satu. Saat dia berlogika satu, dia akan mengeluarkan ini output senilai 9 volt dan akan masuk ke dalam buffer vortex flower, di mana dia akan masuk ke kaki non inverting, dan karena ini vortex flower maka final sama dengan P. Maka akan mengeluarkan nilai input itu 9 volt dan masuk ke dalam rangkaian cell bias JFET. Nah, saat dia masuk ke rangkaian cell bias JFET, maka transistor akan aktif. Saat transistor aktif, maka VCC senilai 9 volt, 8 volt akan mengalir menuju ground. Saat dia mengalir menuju ground, akan melewati relay dan memindahkan switch dari kanan ke kiri. Akibat switch berpindah, maka baterai 12 volt akan ini nyambung ke sini. Maka baterai 12 volt akan hidup dan mengaktifkan buzzer yang tadi, dan juga motor akan berputar dan membuka pintu. Itu juga LED. Selanjutnya, itu sensor api. Sensor api itu saat ada mendeteksi api di dalam lift, kita akan berdalangi-langit ke asap. Kalau asap tadi cuma menghirup asap, kalau api ini nanti akan, nah, saat mendeteksi api maka akan melakukan input senilai 9 volt, 12, 9, dan terus masuk ke kaki non inverting, dan karena ini rangkaian buffer atau voltage follower, maka dia akan keluar senilai 9 volt juga yang akan masuk ke rangkaian voltage divider bias. Dan karena transistornya aktif, maka sumber tegangan di VCC akan lewat ke dalam uh, kolektor, kaki kolektornya, dan akan melalui relay. Saat dia melalui relay, maka akan switch yang di kanan berpindah ke kiri, maka akan membuat rangkaiannya jadi tertutup rangkaian tadi, dan akan mengaktifkan buzzer serta membuka pintu tadi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.